Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam channel yang kita gemari, yaitu channel Nasi Umat, dan secara khusus kita bahas tentang Guru-Guru Politik 2024. Guru-guru adalah satu makna yang berarti adanya kekisruhan, keguncangan, dan khususnya guru-guru atau kekisruhan atau guncangan itu terjadi menjelang kita masuk pada pemilu 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024. Apa yang menyebabkan terjadinya goro-goro di dalam politik Indonesia 2024? Hampir semua kita percaya bahwa semua itu disebabkan oleh semua elit partai, elit politik yang ada di dalam politik kita, dan mereka semualah yang meramu politik kita hari ini. Kalau ada ramuan, para elit kita inilah yang mencampurkan semua ramuan-ramuan, apakah itu proses pencalonan, apakah itu figur-figur yang mau dicalonkan, dana yang dibutuhkan, apakah itu koalisi yang ingin dibangun, apakah itu strategi meraih suara, apakah itu juga adalah upaya bagaimana menggait pemilih pemula, memediasi antar berbagai kelompok dan kepentingan yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk kepentingan politik 2024 dan seterusnya dan seterusnya. Pendeknya, semua ramuan-ramuan itu digunakan dan dibuat untuk menambah aroma dan kelezatan dalam tanda petik politik 2024 menurut masing-masing koki, masing-masing elit yang ada di tengah-tengah proses politik Indonesia yang sedang berlangsung hari ini. Pertama, guru-guru itu kita lihat bahwa proses dalam menemukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, hampir semua pengamat telah gagal menempatkan apa yang kita peroleh hari ini. Belum ada satu pengamat pun yang pernah mengatakan jauh sebelumnya ada pasangan Prabowo Gibran. Kedua, pasangan Anies Baswedan dengan Caimin. Ketiga, pasangan Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud. Hampir semua analisis di awal-awal itu isinya tidak satu pun yang menyentuh apa yang muncul pada hari ini. Oleh karena itu, ini satu proses yang ternyata sangat menyita perhatian dan energi, namun hasil akhirnya justru di luar nalar kehendak publik ataupun elit politik itu sendiri. Artinya politik ini berjalan sedemikian rupa, bercampur aduk, dan kemudian menemukan ujungnya ketika elit itu sendirilah yang kelelahan untuk mencari atau berproses dalam menemukan pasangan karena deadline waktu. Jadi soal waktu adalah soal yang paling utama dalam memastikan pasangan ini terbentuk. Bukan lagi soal yang kita sebut idealisme, soal perjuangan untuk kebangsaan, bagaimana soal memikirkan rakyat dan seterusnya. Yang kedua, guru-guru ini muncul karena hari ini peta politik kita diwarnai oleh perseteruan Ibu Mega dengan Jokowi, di mana Ibu Mega ini adalah ketua PDIP, sementara Jokowi adalah kader PDIP. Namun Jokowi tentu saja kita tahu adalah Presiden Republik Indonesia walaupun dia kader PDIP, dan perseteruan ini pun di luar nalar yang pada akhirnya menemukan titik kulminasinya pada proses pemilu 2024 ini. Presiden Jokowi tiba-tiba pro kepada Prabowo, menempatkan anak-anaknya di jantung permainan Prabowo dan mensupport Prabowo ketika Ibu Mega mensupport Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, inilah
goro-goro yang kedua, keguncangan kedua di jagat politik kita menjelang 2024. Yang ketiga adalah masuknya keluarga Presiden Jokowi ke kancah politik. Padahal semua orang Indonesia percaya bahwa Kaesang, Gibran itu adalah penjual-penjual pisang, penawar-penawar tempat untuk buat pesta dan seterusnya dan seterusnya. Mereka adalah keluarga-keluarga yang mandiri, anak-anak yang tidak mau menyentuh politik, anak-anak yang beda dengan anak-anak presiden yang lain. Tapi tiba-tiba hari ini Gibran dikirim dengan menggunakan kendaraan PDIP untuk wali kota Solo, sementara Kaesang dikirim untuk menggapai Ketua Umum PSI, dan Bobi Nasution sebagai menantu dikirim untuk memperoleh jabatan sebagai wali kota Medan. Inilah yang kemudian menurut publik hari ini menjadi sesuatu yang mengguncang. Tiba-tiba putra presiden yang sebelumnya tidak kelihatan dalam politik masuk ke dunia politik, bahkan Gibran berada tepat di jantung permainan politik hari ini sebagai cawapres Pak Prabowo, yang mana sangat fenomenal karena sangat muda dan berada di luar nalar para elit politik sebelumnya. Yang keempat, yang membuat guncang jagat politik kita, membuat guru-guru adalah putusan MK oleh Ketua MK, yang diketok oleh Ketua MK, di mana Ketua MK-nya ini adalah iparnya Presiden Jokowi sendiri, atau orang bilang pamannya Gibran. Dan Gibran hanya bisa menjadi cawapres hanya ketika putusan MK ini diketok oleh pamannya sendiri, diketok oleh keluarganya sendiri. Inilah yang mengguncang jagat politik kita untuk yang keempat. Ketika putusan ini memang message-nya, pesannya cuma satu, bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres. Tidak ada satupun orang, tidak ada satupun orang kecuali yang mengadukan ini punya pemikiran agar anak muda bisa menjadi cawapres. Karena usia Gibran kalau mengikuti ketentuan yang lama tidak akan bisa mencapai atau menduduki kedudukan sebagai calon wakil presiden. Yang kelima adalah, tentu kita ingat guncangan yang kelima, sekarang orang semua bertanya-tanya, akankah presiden akan memanfaatkan alat-alat negara untuk kepentingan politik 2024 ini? Karena kita punya trauma masa lalu, pemanfaatan alat-alat politik, alat-alat negara dalam kancah politik yang itu justru akan mengganggu keadilan, mengganggu kejujuran dan seterusnya yang sudah menjadi kredo di dalam pemilu kita. Yang terakhir, hari ini hampir umumnya orang-orang menunggu apa sih putusan MK, Pak Jimli dan teman-teman Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, atau yang kita singkat MK-MK ini. Apakah putusan itu akan mengatakan bahwa hakim MK telah bertindak tidak etik dalam putusan itu? Karena ada dugaan bahwa hakim MK Anwar Usman telah melanggar kode etik karena beliau mestinya mundur sebagai pemutus karena ada konflik interest di dalamnya. Tapi ternyata Anwar Usman tidak mundur. Dan itulah yang sekarang ini menjadi pembahasan dari ratusan guru besar di seluruh Indonesia yang menganalisis ini, dan hampir semua media siang dan malam memutar-mutar soal-soal putusan MK ini. Dan hari ini MK ditunggu keputusannya akan seperti apa, dan apakah itu akan mengganggu pencalonan Mas Gibran, dan apakah itu juga bahkan berefek harus mundurnya Mas Gibran atau dianulirnya Mas Gibran sebagai calon. Apakah itu akan juga membuat Pak Prabowo akan mencari pasangan yang lain? Saya kira itulah teman-teman sahabat semua, goro-goro, guncangan-guncangan, problematika yang hari ini ada di tengah-tengah politik kita hari ini. Kami hanya mengetengahkan
Kita berharap bahwa semua pihak bisa menahan diri, apalagi kita berada pada titik-titik kritis di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita yang menurut hemat kami, kita masih begitu banyak masalah di internal kita, banyak masalah di eksternal, politik luar negeri dan seterusnya, kondisi global. Ya tentu ini harus menjadi perhatian para elit politik hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Om Rahayu. Salam kebajikan. Horas.